Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Tadekam dan jamaah salat tarawih yang Allah muliakan. Tema yang diamanahkan adalah belajar dengan seorang sahabat mulia bernama Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Setidaknya ada 4 yang ingin saya sampaikan untuk bisa kita ambil pelajaran dari beliau. Yang pertama, ketika Rasulullah wafat, itu Sayyidina Umar membaiat Abu Ubaidah bin Jarrah untuk menjadi pengganti Rasulullah. Bayangkan, Sayyidina Umar itu sahabat luar biasa, bukan kaleng-kaleng kalau kata anak muda sekarang. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, sekiranya saya wafat, yang paling pantas menggantikan saya adalah, kata Nabi, Umar ibnu Khattab. Bahkan Umar ibnu Khattab, sama-sama kita tahu, jangankan preman ya, setan saja kalau amprogan sama beliau minggir. Kalau kita dilendotin bisa. Artinya Sayyidina Umar yang mempromosikan Abu Ubaidah bin Jarrah itu bukan main-main. Kedudukan Abu Ubaidah bin Jarrah amat sangat mulia, luar biasa. Apa respon Abu Ubaidah? Beliau mengatakan, wahai saudaraku Umar, aku ingat apa yang disampaikan Rasulullah SAW, bahwa yang layak menggantikan sholat imam, yang menjadi imam, menggantikan sholat dan menjadi imam adalah, ketika aku tidak bisa, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Ubaidah mengatakan, wahai Umar, bagaimana mungkin saya menyelisihi ini? Sementara Rasulullah mengatakan, ketika Rasulullah uzur, maka yang menggantikan sholat imam adalah Sayyidina Abu Bakar, maka aku tidak mau menyelisih perkara ini. Subhanallah. Pelajaran apa ini? At-tawadu, rendah hati yang luar biasa. Wa ibadur rahmanil ladina yamsuna alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Allah yang pengasih itu adalah mereka yang berjalan di atas muka bumi ini hauna, rendah hati. Ya, wala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu bimanittaqaw. Jadi jangan merasa bersih, jangan merasa suci, jangan merasa paling dan paling, karena yang paling tahu tentang diri kita semua adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kepribadian Abu Ubaidah bin Jarrah yang mau diangkat menjadi khalifah. Beliau mengatakan, belum layak aku jadi khalifah. Yang kedua, ketika terjadi perang Badar, Abu Ubaidah ibnu Jarrah beristihad. Beliau masuk di barisan musuh. Ya tentu ada tujuannya. Tetapi belum sampai beliau melaksanakan tujuannya, rupanya ada yang tahu dari orang-orang kafir Quraisy itu. Lalu dikejarnya Abu Ubaidah bin Jarrah tersebut. Tapi ketika Abu Ubaidah melihat siapa yang mengejarnya, dia menghindar sekuat tenaga. Padahal kalau dihadapi head to head, sekali pukul barangkali itu orang jatuh sama Abu Ubaidah. Tapi Abu Ubaidah justru lari, menghindar. Tapi orang ini terus dengan sangat beringasnya ingin membunuh Abu Ubaidah bin Jarrah dengan pedangnya. Abu Ubaidah lari sekuat tenaga. Dan akhirnya bagaimana sejarah kemudian menuliskan bahwa dalam situasi yang amat sangat sulit dan terjepit, maka kemudian Abu Ubaidah refleks menangkis apa yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy tadi, dan kemudian beliau memukul dengan pedangnya, dan orang itu kemudian tewas, orang kafir tersebut alias wafat. Dan siapakah yang meninggal ini? Ternyata yang meninggal adalah Abdullah ibnu Jarrah, ayah kandungnya sendiri, ayah kandungnya Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi ayahnya adalah tentara kafir, Abu Ubaidahnya adalah seorang sahabat yang mulia. Jamaah yang saya muliakan, ini juga mengandung sebuah adab dan pelajaran bahwa bagaimanapun
Seorang mukmin tetap dituntut untuk memiliki adab walaupun ayahnya, ibunya adalah bukan orang Islam. Maka Abu Ubaidah menghindar sekuat tenaga, tapi apa daya, karena sudah tidak ada jalan lagi untuk menghindar, maka Abu Ubaidah kemudian menyelamatkan dirinya dan kemudian membunuh ayah kandungnya yang masih dalam keadaan kafir tersebut. Kemudian yang ketiga, jamaah yang saya muliakan, pelajaran tentang Abu Ubaidah adalah terkait dengan panglima legendaris Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu adalah panglima yang hampir ketika beliau memimpin peperangan sukses mengalami kemenangan gilang gemilang. Pasca menang melawan Persia, maka Khalid bin Walid diutus untuk menaklukkan Bizantium atau Romawi Timur. Sedang berkecamuk luar biasa perang itu, tiba-tiba kemudian datang surat, dan surat itu adalah ternyata pemecatan terhadap Khalid bin Walid sebagai panglima. Dan siapa yang tahu? Ternyata Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan dalam surat itu, dan anda wahai Tuan Khalid bin Walid harus menyerahkan tapuk panglima anda kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Subhanallah. Tapi kemudian Sayyidina Umar tidak langsung menyerahkan surat ini, beliau terus meneruskan peperangan sampai kemudian mengalami kemenangan, dan setelah kemudian konsolidasi baru kemudian menyerahkan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, lalu menyatakan kepada semua pasukan bahwa hari ini saya adalah prajurit biasa. Bahkan masih ada peperangan berikutnya, dia kemudian bersemangat perang dan begitu hebatnya sampai kemudian pasukannya ada yang mengatakan, wahai Tuan Khalid, anda katanya telah diturunkan jabatannya dari panglima menjadi prajurit biasa, tapi kenapa anda mau terus berperang dengan sangat semangat? Apa jawab Khalid bin Walid, wahai saudara-saudaraku, saya berperang bukan karena Sayyidina Umar, tapi saya berperang karena Allah Subhanahu wa taala. Maka jabatan bagi saya sama saja antara saya menjadi jenderal panglima atau saya menjadi prajurit. Dan ketika kemudian surat ini diserahkan Abu Ubaidah bin Jarrah, Abu Ubaidah bin Jarrah menangis, bahkan mau bersujud kepada Khalid bin Walid. Tetapi kemudian Khalid bin Walid mengatakan, saudaraku, anda telah ditunjuk oleh khalifah, kita semua harus patuh kepada khalifah kita. Dan Khalid bin Walid tetap menghargai dan menghormati keputusan itu. Ini kisah tentang pemecatan Khalid bin Walid, dan artinya Abu Ubaidah bin Jarrah itu adalah seseorang yang punya kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah dan di sisi Rasulnya dan di mata Sayyidina Umar ibnul Khattab. Yang terakhir, Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah ketika diperintahkan oleh Sayyidina Umar untuk ekspansi ke daerah Syam, itu mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Hampir semua daerah Syam yang sekarang meliputi 4 negara itu, Suriah, Palestina, Libanon, ya, kemudian Suriah, Libanon, Palestina, ya, kemudian Jordan, itu semua hampir ditaklukkan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Tapi kemudian setelah mengalami kemenangan yang luar biasa, Allah justru menakdirkan terkena wabah yang luar biasa di Syam, dan salah satu yang mendapatkan takdir terkena penyakit yang mewabah itu adalah justru Abu Ubaidah bin Jarrah, dan beliau wafat di tanah Syam bukan karena peperangan, tapi karena terkena penyakit yang menular. Tapi ini artinya bahwa di dalam hadis riwayat Imam Muslim, beliau tetap kedudukannya sebagai syahid, karena Rasulullah bersabda, asy-syuhada'u khamsah, orang mati syahid itu ada 5. Yang pertama al-mat'un, orang yang terkena penyakit mewabah, wal mabtun, yang kedua orang yang terkena penyakit di perut, was-sahibul hadmi, orang yang tertimpa benda berat, wal gharik, orang yang tenggelam, dan yang kelima adalah fi sabilillah, orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah pada medan dan lapangan apapun, di mana dia hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Abu Ubaidah tetap wafat dalam keadaan syahid. Inilah beberapa poin tentang Abu Ubaidah bin Jarrah.
salah satu sahabat yang termasuk dari 10 yang merupakan generasi as-sabiqul awalun, dan termasuk beliau adalah orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة تراويح ركعتين جامعة رحمكم